kami dari kelompok fisika, di mana saya akan membahas tugas UAS yang ditugaskan untuk menjelaskan apa itu fluida. Jadi kita langsung aja ke materinya. Fluida itu pengertiannya ya, fluida merupakan salah satu jenis zat yang dapat mengalir, baik itu zat cair maupun gas. Jadi ada dua ya. Oke. Bentuk fluida sendiri cenderung tidak tetap, yakni tergantung pada wadah atau penampung tempat zat yang tersebut berada. Jadi misal nih ada zat cair yang ditempatkan pada suatu wadah mangkok seperti ini. Ini air, dan ini ada botol minuman seperti ini, air ya. Nah, itu cenderung berubah dia. Dan pembahasan fluida ini akan kami bagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan satunya lagi fluida dinamika atau fluida yang mengalir. Oke, kita mulai ke pembahasan apa itu fluida statis ya. Jadi fluida statis itu sifatnya tuh ada beberapa. Jadi kita ke sifat zat cair dulu. Yang tadi saya bilang air ini fluida statis. Jadi zat cair ini dapat berubah bentuk tergantung dari wadah penampungnya ya. Jadi di mangkok ini dia akan berbeda dengan wadah yang ada di botol. Jadi zat cair itu juga dapat menempati ruang dan mempunyai massa ya, dari beberapa dan dari dua jenis ini. Jadi seperti itu. Sifat zat cair sendiri, permukaan zat cair selalu dan pastinya mendatar. Jadi ini kan air nih, dia tuh pasti sifatnya tuh datar. Jadi seperti ini datar. Dan zat cair akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian kita akan ke pembahasan massa jenis ya. Massa jenis. Jadi di sini. Saya hapus dulu. Massa jenis ya. Jadi setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda dengan rumus. Di mana P ini massa jenis atau zat dengan satuan kilogram per meter setengah 3 ya. Massa jenis ya. Dan kemudian M itu ialah massa zat dengan satuan kilogram. Terus habis itu V ini volume zat ya. Oke. Jadi dari rumus tersebut
untuk kehidupan sehari-harinya kita dapat melihat bagaimana gelas yang dipenuhi dengan air, kemudian kita tambahkan minyak, masa jenisnya air dan si minyak akan berbeda ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan ke pembahasan tekanan hidrostatis. Oke. Tekanan hidrostatis sendiri didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu permukaan. Jadi tiap satuan luas dari permukaan tersebut dengan rumus. Oke. Jadi di sini kita kasih keterangan ini sama dengan tekanan pada suatu permukaan ya. Dimana satuannya SI atau Pascal PA. Oke. F di sini itu gaya ya. Jadi gaya tekan. Oke. Dimana satuannya itu Newton atau S. Oke. Kemudian A ini ada ruas bidang, dimana satuannya adalah meter persegi di pangkat 2. Sampai di sini paham ya. Dan akan untuk kehidupan sehari-hari tekanan hidrostatis tersebut banyak kita temukan di beberapa tempat. Contohnya apa ya, hidrostatis nanti akan saya bahas di materi yang bawahnya. Seperti halnya kita membuka pintu ya, kita buka pintu dan di sini ada tekanan ya. Gitu. Oh. Oke. Pressure. Ya sampai di sini dan kita langsung aja ke contoh soal. Sebuah benda yang luas bidangnya 2 meter persegi ya, mengalami tekanan sebesar 100 ton. Newton ini apa persegi ya. Jadi yang ditanya berapakah gaya yang bekerja pada bidang tersebut. Jadi berapa gaya yang bekerja pada
bidang tersebut. Kita lanjut. Jadi kita ke pokok penyelesaian ya. Jadi diketahui di sini A ya sama dengan 2 meter persegi. Kemudian P sama dengan 100 ton per meter persegi. Yang ditanya di sini adalah F. Tahu rumusnya ya? Yang aku jelasin di awal tadi, rumusnya adalah sama dengan ini rumusnya ya. Jadi langsung aja kita kerjakan. Sama dengan yang ditanya kan ada sama dengan P kali K. Oke. P nya ini kita ambil dari sini, dimana ini 100. Kita tulis juga Newton per meter persegi. Oke. Kemudian dikali A 2 meter persegi, di mana hasilnya ialah 200 berapa? Oke. Jadi gaya yang bekerja pada bidang tersebut adalah 200 Newton. Oke ya. Kemudian saya akan menjelaskan perihal yang tadi di awal, apa itu tekanan hidrostatis ya dalam fluida ya. Ini yang tekanan hidrostatis yang tadi ya. Jadi tekanan hidrostatis ialah tekanan pada suatu titik dalam fluida yang disebabkan oleh gaya berat, di mana fluida yang berada di atas titik tersebut serta tekanan pada fluida dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Di sini tekanan hidrostatis tersebut ya P ya. Dimana saya akan jelaskan tekanan hidrostatis dalam fluida ya. Sini ada penampang atau pengampang ya. Ada suatu tempat di mana di sini ada, ini akuarium lah ya, anggaplah ini akuarium. Terus di sini ada ikan. Nah, ikan. Nah ini ini air ya. Dan ini air. Jadi seperti ini kurang lebih tekanan dari hidrostatis tersebut ya. Dimana massa jenis cair atau kerapatan zat cair ya, itu akan mempengaruhi tekanan daripada benda yang ada di dalam tersebut. Jadi seperti itu ya. Saya kasih aja rumusnya.
dimana di sini sama dengan massa jenis zat cair. Dan di sini G itu percepatan gravitasi. Terus kemudian H, kedalaman zat cair ya, yang diukur dari permukaan zat cair tersebut. H, yang ini ya, H. Jadi rumusnya seperti ini. Ya. Lihat. Ini yang gravitasi. Oke. Dan rumus berikutnya, apabila terdapat tekanan atmosfer, massa berlakunya itu akan seperti ini ya. Rumusnya P sama dengan PO plus GH. Ya, dimana PO ialah tekanan dimana PO tersebut ialah tekanan atmosfer atau tekanan udara di area luar ya. Nah ini luar ya, paham ya? Oke, saya lanjutkan ke materi yang tadi tentang fluida, di mana kami akan memberikan contoh soal tentang tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis sendiri itu ada hubungannya dengan hukum Pascal, di mana perubahan tekanan yang diberikan pada fluida akan ditransmisikan seluruhnya terhadap setiap titik dalam fluida tersebut ya, jadi terhadap wadahnya ya. Sorry ya. Jadi kalau kalian pernah melihat hidrolik mobil gitu ya, kayak gini. Ini ada mobil ya. Nah, jadi pengaplikasiannya juga dapat seperti digambar seperti ini ya. Jadi menurut hukum Pascal yang diberikan pada penampang A1 akan sama besarnya dengan tekanan yang dialami oleh penampang A2 ya. Jadi seperti ini. Saya akan jelaskan. A1 ya akan sama dengan A2. Ini ya, ini zat cair ya. Oke. Jadi dengan rumus P1 sama dengan P2. Oke. Kita lanjut ke contoh soal ya. Soal ya. Kita langsung aja. Contoh soal sebuah pompa hidrolik. Sebuah pompa hidrolik penampangnya terbentuk silinder ya, atau berbentuk silinder ya. Penampangnya
Kemudian diameter silindernya itu kecilnya adalah 8 cm. Jadi diameter silinder ya kecilnya adalah 8 cm. Dan diameter silinder besarnya adalah 320 cm. Diameter silinder yang besar ya. Jadi sini ada 2 ya. Tadi berapa? 320 cm. 320 cm ya. Pertanyaannya adalah jika pada penghisap kecil diberikan gaya 500 Newton, hitung gaya pada penghisap besarnya. Jadi kita ketahui di sini bahasanya D1 ya. Saya langsung aja, tapi saya akan tulis di sini jika pada penghisap kecil diberikan gaya jika pada penghisap kecil diberikan gaya berapa tadi? 500 Newton. Jadi yang ditanya berarti gaya pada penghisap besar ya. Berapa gaya pada penghisap besar? Jadi di sini yang ditanya tuh F2 ya. F2. Ini saya akan menjawab ya. Jadi diketahui D1 sama dengan 0,08 M ya. Dari mana ini? Dari sini ya. Kita mau perhatikan. Oke. Kemudian D2 0,32 M. Sama ini dari mana? Ini kita dapat dari sini. Terus kita konversikan lagi. Nah, yang satunya sama dengan yang ini ya, yang satu. Ini 500 Newton. Ditanya ini ya, yang ditanya. Oke. Baik, saya akan langsung menjawabnya dengan rumus sini. F2 sama dengan A1 ini A2 ya, sama dikali ya. Jadi di sini diketahui yang ini ya, bagian jadi di sini Pi D2 akar 2 per 4 ya, 4 terus habis itu Pi lagi D1 akar 2 per 4 dikali F1. Nah, sama dengan D2 akar 2 per D1 akar 2 sama dengan dikali dulu, dikali F1 dulu, baru sama dengan di sini
0,32 dengan 0,08 kali 500 Newton sama dengan 8.000 Newton. Jadi ini ya, ini jawaban dari soal yang ada di sini. Oke, jadi aduannya itu namanya segini. Ini A2 ya, A2. Demikian penjelasan yang dapat kami berikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saya materi dan beberapa tim yang melakukan editing dari video ini, serta kawan-kawan di kelompok ini juga yang telah memberikan contoh soal kepada saya selaku perwakilan dari kelompok ini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.